Gojek uji coba motor listrik demi nol emisi karbon pada tahun 2030. Bertepatan dengan ulang tahun yang ke-11, Gojek mengungkapkan ambisinya untuk menjadi perusahaan nol emisi karbon pada 2030 mendatang. Hal ini diungkapkan langsung oleh CEO founder sekaligus CEO Gojek, Kevin Alui, dalam acara webinar bertajuk Gojek Innovation Outlook yang diselenggarakan pada hari Rabu, 27 Oktober 2021. Salah satu komitmen kami adalah Gojek bisa jadi perusahaan yang nol emisi karbon alias carbon neutral pada 2030, kata Kevin. Ia menambahkan artinya pada 2030 nanti, seluruh layanan di ekosistem Gojek diharapkan tidak lagi meninggalkan jejak karbon atau carbon footprint yang berkontribusi pada terjadinya perubahan iklim di bumi. Jejak karbon sendiri adalah jumlah emisi karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari seluruh aktivitas seseorang atau entitas lainnya, termasuk gedung, perusahaan, negara, penyedia layanan digital, dan lainnya. Jejak karbon mencakup emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil di pabrik, pemanas, transportasi, serta emisi yang diperlukan untuk menghasilkan listrik yang terkait dengan barang atau jasa yang dikonsumsi. Uji coba GoRide elektrik dengan motor listrik. Kevin tak memungkiri layanan Gojek saat ini, terutama layanan GoRide, masih berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon dioksida, sebab layanan GoRide masih menggunakan kendaraan motor konvensional. Nah, untuk merealisasikan ambisinya sebagai perusahaan nol emisi karbon di 2030, Gojek telah menjalankan proyek pilot penggunaan kendaraan listrik selama 2 tahun terakhir. Pada proyek pilot ini, mitra driver Gojek diuji coba menggunakan kendaraan listrik ketika melayani konsumen. Kalau ingin mencapai target nol emisi karbon kami di tahun 2030, maka pindah ke kendaraan listrik adalah suatu keharusan, kata Raditya Wibowo selaku Chief Transport Officer Gojek dalam kesempatan yang sama. Di tahun 2021, Kevin mengatakan Gojek bekerjasama dengan Pratima untuk melakukan pilot tes penggunaan kendaraan listrik tahap kedua, namun kali ini hanya fokus pada motor listrik. Pada awal, Gojek melakukan uji coba dengan 500 unit motor listrik di daerah Jakarta Selatan. Secara bertahap, Gojek meningkatkan skala uji coba dengan target awal sampai 5.000 unit motor listrik dan jarak tempuh pengguna motor listrik sebanyak 1 juta kilometer. Nantinya pengguna setia Gojek bisa menggunakan layanan yang menggunakan motor seperti GoRide, GoFood, GoSend Instant, GoShop, GoMart, tapi dengan motor listrik. Ini adalah inovasi yang paling keren menurut kami di tahun 2021. Sekaligus jadi salah satu proyek paling ambisius kami karena misi kami adalah menciptakan Indonesia yang bebas emisi karbon dari roda 2, kata Kevin. Kami harap tahun ini dan tahun depan menjadi langkah yang signifikan ke arah sana, imbuhnya. Komitmen Zero Waste GoFood selain jadi perusahaan carbon neutral, Gojek juga berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang lebih berkelanjutan atau sustainable. Kevin mengungkapkan Zero Waste menjadi salah satu poin yang ada dalam janji berkelanjutan atau Sustainable Pledge perusahaan. Hal ini mengingatkan menurut Kevin beberapa layanan Gojek seperti GoFood dan GoSend masih meningkatkan limbah sampah plastik yang jumlahnya tidak sedikit sampai saat ini. Limbah sampah ini pasti akan berdampak pada lingkungan. Karena itulah kami akan terus mencari inovasi-inovasi baru agar layanan kami menjadi lebih sustainable serta dapat menghilangkan atau menurunkan secara drastis sampah yang dihasilkan dari layanan kami, kata Kevin. Untuk layanan GoFood sendiri sudah ada beberapa langkah yang dilakukan untuk memenuhi janji Zero Waste. Chief Food Officer Gojek, Catherine Hindra Sutcayo, mengatakan layanan GoFood sudah mulai melakukan uji coba penggunaan kantong plastik yang mudah terurai sehingga lebih ramah lingkungan.
Menurut Catherine, kantong plastik sudah menjadi elemen penting dalam proses pengantaran makanan oleh mitra driver ke konsumen. Di lapangan, plastik mudah diperlukan, sebab kalau diganti dengan paper bag, akan mudah robek saat terkena cairan seperti minuman yang dingin, kata Catherine yang juga hadir dalam webinar yang sama. Ia menambahkan, Gojek juga sudah melakukan uji coba penggunaan tas khusus untuk mitra driver GoFood. Dengan tas ini diharapkan bisa mengurangi penggunaan plastik sekaligus menjadi kualitas atau kondisi makanan tetap baik dalam proses pengantaran, katanya. Selain plastik, limbah yang mungkin dihasilkan dari layanan GoFood ini adalah terkait sisa makanan milik mitra pedagang. Kadang ada merchant yang memiliki sisa makanan ketika berjualan dalam satu hari. Sisa makanan ini kalau dibiarkan bakal jadi waste juga, katanya. Untuk itu, Gojek juga akan berupaya menyediakan fitur promo semi-flash sale yang bisa dimanfaatkan merchant untuk meminimalisir adanya sisa makanan ketika berjualan. Semi-flash sale ini juga ditentukan oleh merchant masing-masing dengan melihat kondisinya masing-masing, jelasnya. Jadi sekiranya makanan bakal sisa, merchant bisa melakukan semi-flash sale untuk mengurangi limbah sisa makanan sekaligus tetap mendapatkan pemasukan.